Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya M. Fikri Agaza. Saya Najwa Nezalfi Putri. Dan saya Dandi Eko Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai arthropoda. Kalian tahu nggak sih mengenai arthropoda? Apa sih arthropoda itu? Nah, yuk simak penjelasan kita di video kali. Pertama-tama di sini saya mau menjelaskan mengenai ciri umum dari arthropoda. Ciri umum dari arthropoda yaitu 1. Tubuh bersifat simetris, bersegmen-segmen, dan triboblastik selomata. Kedua, memiliki rangka luar atau kulit. Nantinya kulit tersebut dapat berganti atau mengalami eksitis. Ketiga, mempunyai alat pencernaan yang berkembang sempurna dan peredaran darah yang terbuka. Keempat, memiliki sistem saraf berupa saraf tangga tali. Dan yang kelima, sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. Nah, kalian udah paham belum mengenai ciri umum arthropoda? Cuma ciri-ciri saja nih. Tunggu dulu. Di sini saya mau menjelaskan tentang klasifikasinya. Berdasarkan struktur tubuh dan kakinya, arthropoda dapat diklasifikasikan menjadi 20 kelas. Berikut adalah 4 kelas paling umum. Yang pertama adalah Archanida. Archanida terdiri dari 1 atau 2 bagian utama. Hewan ini juga mempunyai 6 pasang anggota badan, yaitu Chelicera, Padapulus, dan 4 pasang kaki. Selanjutnya adalah Myriapoda. Ciri dari Myriapoda adalah tidak ada bagian dada. Pada kepala terdapat sepasang mata tunggal, sepasang alat turaba besar, dan sepasang alat turaba kecil yang beruas-ruas. Setiap ruas badannya terdapat kaki berpasangan. Myriapoda atau hewan berkaki banyak memiliki tubuh beruas. Kemudian setiap ruasnya memiliki sepasang kaki atau 2 pasang kaki. Tubuh Myriapoda terbagi menjadi 2 bagian, yakni kepala dan perut atau abdomen. Contohnya adalah lipan dan kaki seribu. Ciri-ciri dari insekta adalah 1. Tubuh terbagi menjadi 3 bagian, kepala, dada, dan perut. Kedua, memiliki sepasang antena. Ketiga, memiliki sepasang kaki. Keempat, memiliki 1-2 pasang sayap. Contoh hewannya adalah serangga. Yang terakhir adalah Crustacea. Crustacea atau udang-undangan mempunyai 2 atau 3 bagian tubuh, antena, mulut, dan 3 atau lebih pasang kaki. Biasanya hewan ini hidup di laut. Jadi udah paham belum kan mengenai klasifikasinya? Wah, udah dong. Tunggu dulu dong, bukan cuma klasifikasi sama ciri umumnya aja yang dijelasin. Aku juga mau ngejelasin tentang kelas-kelasnya. Ternyata ada kelas-kelasnya juga ya? Wah, iya dong. Nah, yang ketiga ini aku mau ngejelasin mengenai kelas-kelasnya. Nah, yang pertama, tubuhnya bilateral simetris, bersifat tripoblastik dan bersegmen-segmen. Umumnya tubuh terbagi atas kepala, dada, dan abdomen yang dapat dibedakan dengan jelas. Namun, ada beberapa jenis yang dada dan kepalanya bersatu. Kedua, alat embelan atau appendage berjumlah sepasang pada setiap segmen tubuhnya. Dan yang ketiga, mempunyai rangka luar dari zat tanduk atau kritin. Pada selang waktu tertentu, kulit tersebut akan berganti atau mengalami ekdisis atau yang biasa disebut dengan molting. Dan yang terakhir atau yang keempat, otot-ototnya tersusun kompleks, penting untuk melakukan gerakan yang amat cepat. Umumnya ototnya terdiri atas otot serat dan mintang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reproduksinya. Sistem reproduksi arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual, yaitu dengan parthenogenesis dan paedogenesis. Parthenogenesis adalah pembentukan individu baru tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan, sedangkan paedogenesis adalah reproduksi yang terjadi pada individu muda, berarti bukan dewasa ya, misalnya pada larva.
Individu yang dihasilkan bersifat steril, organ reproduksi jantan dan betina pada arthropoda terpisah, masing-masing menghasilkan gamet pada individu yang berbeda, sehingga bersifat dioecious atau berubah dua. Hasil pembuahannya berupa telur. Nah, berikut ini adalah contoh hewan lokal arthropoda. Yang pertama, di sebelah kiri ada lipan atau yang nama latinnya Chilopoda dan sebelah kanan udang atau krustasea. Nah, gimana? Udah paham belum kalian? Tunggu, jangan ditutup dulu dong. Di sini aku mau ngejelasin tentang film. Secara umum, arthropoda dapat menguntungkan dalam kehidupan. Di antara peranan arthropoda yang menguntungkan yaitu yang pertama, arthropoda termasuk sangat baik untuk dikonsumsi karena ia memiliki kandungan protein yang tinggi. Keuntungan ini dapat Anda dapat dari beberapa pilihan macam hewan arthropoda yang ada. Contohnya, yang pertama yaitu udang windu, pemilik nama ilmiah Paneus monodon. Yang kedua yaitu lobster, pemilik nama ilmiah Panurus humarus. Dan yang ketiga yaitu kepiting, pemilik nama ilmiah Scylla serrata. Yang keempat yaitu rajungan, pemilik nama ilmiah Portunus. Dan yang kelima yaitu lahron dan gangsir. Yang kedua, arthropoda dapat menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Lebah madu Apis mellifera adalah bentuk konkretnya. Yang ketiga yaitu kepompong ulat sutra, Bombyx mori, adalah bagian dari arthropoda yang dapat punya kontribusi besar dalam pembuatan kain sutra. Yang keempat yaitu serangga-serangga yang bisa hinggap di bunga. Mereka sangat membantu dalam penyerbukan tanaman. Yang kelima, secara biologi membantu dalam serangga predator sebagai pemberantas hama tanaman. Ini sangat membantu dalam dunia pertanian. Selanjutnya, tentang peranan arthropoda yang merugikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, semua larva atau ulat pemakan daun, wereng, dan belalang yang merupakan bagian dari arthropoda yang sangat merugikan karena mereka adalah pelaku utama yang merusak tanaman milik petani. Untuk menghindarinya, kita perlu tahu cara mencegah hama. Yang kedua, kita tahu bahwa penyakit kaki gajah ditularkan dengan perantara vektor, yang dalam hal ini adalah nyamuk. Dalam hal ini nyamuk sangat merugikan karena dapat menyebarkan penyakit. Selain penyakit kaki gajah, ada beberapa penyakit lain yang juga disebabkan oleh arthropoda yang satu ini. Di antaranya seperti demam berdarah, cikungnya, dan lain-lain. Yang ketiga, caplak penyebab kudis, Sarcoptes scabiei, nyamuk dan kutu. Pedunculus homanus cepitis merupakan parasit. Yang keempat, rayap adalah jenis arthropoda yang sangat merusak kayu bangunan. Yang kelima, Crustacea kelompok Isopoda Limnoria lignorum adalah pengebor kayu galangan kapal atau perahu. Selanjutnya, lebih rinci, film arthropoda, Mirapoda dan Hexapoda atau insekta memiliki peranan sendiri di antaranya itu. Yang pertama, Mirapoda, hewan dari filum arthropoda dengan kelas Mirapoda ini merupakan perpaduan antara Chilopoda dan Dilopoda. Secara umum, hewan kelas ini tidak memiliki hal menguntungkan. Dapat Anda bayangkan apa yang menguntungkan dari hewan jenis seekor kaki seribu? Satu hal yang mungkin perlu kita tahu bahwa hewan ini dapat membantu dalam pembentukan humus pada daun, pada lapisan daun. Ia memiliki kemampuan dalam membantu memecah bahan organik untuk membentuk humus. Selain itu, kita mungkin sudah banyak tahu bahwa hewan ini sangat merugikan karena sangat mengganggu dengan bentuknya yang membuat geli atau takut. Bahkan jika hewan jenis ini berada pada tubuh kita, mungkin kita akan menjerit. Yang kedua yaitu insekta. Kupu-kupu adalah bagian dari insekta. Ia dapat membantu petani memperlancarkan bunga-bunga di proses penyerbukannya. Lebah juga sangat menguntungkan karena dapat menghasilkan madu. Ulat sutra juga sangat mahal harganya untuk dimanfaatkan sebagai kain sutra. Bagian dari insekta merupakan mata rantai makanan yang penting bagi kehidupan. Namun, insekta juga dapat menularkan beberapa. Nah, gimana guys? Kalian udah paham belum mengenai arthropoda? Sekian dari penjelasan kami, semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat dan mudah dipahami kalian semua. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.